Ngejar orang sambil pakai pisau tidak pindana. Kuat Ma'ruf ini memang di persidangan itu harus siapin kopi sebelumnya ya, biar nggak ngantuk ya. Badannya besar gitu, badannya besar, nyalinya kecil. Loh. Ekspresi Kuat Ma'ruf ketika Kemudian sidang. saksi Ferdi Sambo Kopi mana menghampiri kopi? korban Noviansa. Kuat Ma'ruf tumbal selanjutnya dari Ferdi Sambo di persidangan, bahkan ngantuk minta kopi. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go mau update tentang sidang kasus Brigadir J. Sekarang dakwaan dari hero adalah kita, siapa lagi kalau bukan Kuat Ma'ruf. Nah, jadi boboho ini ya. Jadi boboho ini, tapi kasihan juga ya kita katakan mulu. Kita ya KM ini itu udah dibacain dakwaan sidangnya. Nah, tapi di sini ada beberapa hal yang ganjil menurut Let's Go. Nah, yang mau Let's Go bahas kali ini adalah yaitu eksepsi dari Kuat Ma'ruf yang ditolak dan juga dakwaan dari pengacara atau kuasa hukumnya si Kuat Ma'ruf yang nggak sinkron sama Ferdi Sambo. Dan curiganya lagi bahwa KM ini bakal jadi tumbal selanjutnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Jadi sidang tentang dakwaan Kuat Ma'ruf ya udah dibacakan kemarin. Nah, cerita dari POV Kuat Ma'ruf adalah yaitu si KM ini minta kopi. Nggak. Jadi sebelum kita lanjut ke ini ya kasusnya ya, kalian lihat di tayangan video ini kayak ngantuk ini Kuat Ma'ruf ya. Kayaknya perlu kopi nih untuk itu. Bagi kalian yang ngantuk, kalian perlu? Iya. Ini nggak ada built-in ya. Kalau ada brand-brand, ini nih saat yang tepat untuk masuk built-in ke komersial dan pada saat ini. Nah, jadi Kuat Ma'ruf ini kita bisa lihat ngantuk, mungkinnya capek gitu, nggak terbiasa sama sidang gitu. Kan Let's Go udah pernah bilang kerjaan supir kalau nggak ngerokok godain pembantu ngantukan ya. Kebetulan sekarang dia ngantukan. Nah, jadi di sini walaupun Let's Go udah pernah bahas tentang POV-nya Kuat Ma'ruf yang dia tuh pegang pisau ya dan ngancem Yosua mau dibunuh. Nah, ternyata ada beberapa kejanggalan. Nah, yang pertama bahwa pada tanggal 7 Juli di saat pelecehan itu terjadi, Kuat Ma'ruf ini melakukan beberapa tindakan. Tapi tindakan-tindakan Kuat Ma'ruf ini, tapi tindakan-tindakan si Kuat Ma'ruf ini itu dikasih tahu sama pengacaranya bahwa tidak ada tindakan pidana satupun yang menyebabkan Kuat Ma'ruf itu perlu dipenjara gitu. Nah, apakah benar? Ternyata pada tanggal 7 Juli waktu terjadinya dugaan pelecehan seksual oleh Yosua, Kuat Ma'ruf ini sempat mengambil pisau ke dapur dan mengancam Yosua. Itu kamu kalau naik ke atas saya habisi kamu. Nah, dan ternyata Yosua di sini tuh waktu dari lantai 2 turun tangga, Kuat Ma'ruf sempat melihat Yosua secara mencurigakan. Mungkin biasanya Yosuanya jalan biasa-biasa ya, tapi sekarang dia jual moonwalk tuh. moonwalk, di tangga moonwalk kan susah ya, kalau di lantai gampang. Tapi kalau di tangga moonwalk, nah, ini ngapain dia bisa moonwalk? Nah, mungkin kecurigaan KM ini kayak gitu ya. Diteriakinlah sama Yosua ini, woi gitu. Kamu ngapain kamu? Nah, karena panik, Yosua ini lari dia. Di rumah Magelang tuh dia lari gitu. Lari, nah sampai lari ke dapur. Nah, di dapur katanya si KM ini tuh ngambil pisau itu. Udah ngambil pisau, dikejar nih Yosua nih. Yosua di depan kayak kungfu hustle ya gitu. Kayak kungfu hustle. Yang emak-emak kosan tuh ngejar-kejaran ada di Yosua di depan, Kuat Ma'ruf di belakang. Mereka kejar-kejaran gitu. Langsung Kuat Ma'ruf bawa pisau gitu. Mungkin pertanyaannya kenapa Yosua lari saat dipanggil Kuat Ma'ruf? Nah, mungkin ini pertanyaan Yosua ya. Bang Kuat, kenapa Bang Kuat manggil saya tapi kayak pisau di tangan Bang Kuat? Ini gimana saya nggak lari? Ya bener juga ya. Kalau Let's Go dipanggil orang tapi pakai pisau di tangan, mau kemana lu gitu? Ya Let's Go lari lah gitu. Mungkin miskomunikasi mungkin. Jadi Yosua ini lari-larian, tapi lari-lariannya ini agak aneh ya. Jadi ceritanya lari-larian dikejar gitu. Nah, menurut keterangan Bribka RR bahwa Bribka RR melihat si Kuat Ma'ruf ini lagi pegang pisau kejar-kejaran sama Yosua. Tapi kalau dari sisinya Kuat Ma'ruf dia bilang nggak ada tindakan pidana. Ngejar orang sambil pakai pisau tidak pidana.
Ini kan termasuk pengancaman, bukan ya, takut diancam pakai pisau. Ya, tindakan pengancaman adalah menurut tulisku tindakan pidana gitu. Dari lari ke dapur, langsung lari ke garasi, langsung lari ke ruang tengah, ke meja makan. Wah, ini aneh ya. Dari dapur keluar ke garasi, balik lagi ke meja makan. Ini kayak apa ya? Kayak Tom and Jerry gitu ya. Kamu kalau liatin orang lari-lari ini, tulisku dari sini merasa nggak make sense gitu ceritanya, dan ceritanya terlalu detail. Kamu tadi lari mana? Abis lari kejar Joshua nih. Aku lari dia ke dapur, dia nggak ada. Aku cari ke garasi, dia lari juga. Harusnya dari garasi kan dia bisa keluar ya. Dia bisa keluar ke rumah luar gitu. Kenapa balik ke meja makan? Nah, ini aneh sih menurut tulisku. Namun dari hal setelah kejar-kejaran ya, yang dilakukan Kuat Ma'ruf adalah panggil Susi gitu. Tolong liatin ibu ke atas gitu. Susinya bilang, nggak mau ah. Bukan kerjaan saya. Loh, nggak. Susinya bilang, ya gitu, jadi Susi ngeliat ke atas gitu. Nah, pada saat Susi lihat ke atas, terus berhentilah mereka kejar-kejaran ini. Diminta Kuat Ma'ruf untuk bantuin ke atas. Nah, saat Kuat Ma'ruf ke atas, katanya nih ya, menurut keterangan, posisi Putri Chandrawati adalah tergeletak. Badannya dingin, rambutnya acak-acakan. Nah, ini aneh ya menurut tulisku ya, karena ini Bu Putri nungguin ya. Kayak nungguin banget nih orang ke atas nih. Nggak bisa naik sendiri kayaknya. Dia udah habis kejadian katanya yang pelecehan dalam Joshua, mereka kejar-kejarannya itu kan mungkin agak lama, sekitar 30 detik, 1 menit gitu lah. Dan memang Kuat Ma'ruf kuat kejar-kejaran. Badannya besar gitu lah. Badannya besar, nyelinya kecil. Loh. Kalau memanggil yang lain langsung kabur. Femau. Jadi mirip Femau ya. Loh. Kalian anak 2000-an pasti nggak tahu Femau kan? Ini Femau nih. Ini Kuat Ma'ruf. Ada yang mirip? Loh. Jadi Kuat Ma'ruf nih memang setelah dia ke atas. Nah, Putri Chandrawati itu dia menceritakan bahwa kondisi PC yang tergeletak, rambut acak-acakan, badannya dingin gitu, kulitnya keriput. Matanya mata panda, berat badannya naik, jerawatan. Waduh, ini komplikasi semuanya di PC. Jadi nggak jadi memang cuman rambutnya acak-acakan, katanya badannya dingin karena mungkin telentang tergeletak di lantai itu lama ya, AC juga 24 jam mungkin ya, jadinya memang badannya dingin gitu. Jadi Susi ini adalah ART dari rumah di Magelang, dari Ibu Putri Chandrawati sama Ferdy Sambo. Jadi diangkatlah, dibopong lah PC ini balik ke kasur sama si KM sama si ART-nya Susi ini gitu. Nah, di sini tuh menurut keterangan bahwa Bribka RR kan ngeliat tuh situasi bahwa bawa pisau, Joshua ini diancam pakai pisau, dan Joshua pun bilang dia bahwa aku nggak tahu nih kenapa sih Bang Kuat ini marah sama saya gitu loh. Nah, akhirnya karena takut hal yang kebalikannya terjadi, mungkin Joshua dendam abis di takut-takutin pakai pisau ya gitu. Ya mungkin Joshua fobia pisau ya. Mungkin sebenarnya Kuat Ma'ruf itu nggak niat menusuk gitu, cuman lagi motong bawang aja gitu. Joshua aja disuruh setrika sama PC, apalagi Kuat Ma'ruf. Mungkin disuruh bantuin Susi lah, potong bawang gitu. Mungkin pas lihat pisau, Joshua fobia pisau. Oh, saya fobia pisau dan fobia orang gendut. Makanya nggak ya. Jadi mungkin hal itu yang bisa terjadi gitu. Jadinya karena dia nggak bilang sama Bribka RR, ini kenapa nih Bang Kuat nih bisa sampai marah sama aku. Nah, karena takutnya Joshua dibalas dendam, Bribka RR ini inisiatifnya dia. Itu tuh ngambilin senjata-senjatanya dan disembunyiin di kamar anaknya PC. Nah, setelah hal tersebut, PC pun bilang sama KM itu, wanti-wanti ya, ini menurut keterangan PC ya, dia tuh malah takut terjadi apa-apa gitu. Kenapa KM ini bawa pisau? Itu tuh buat jaga-jaga kalau Joshua tuh ngelawan gitu. Karena apa? Karena PC ini takut Joshua ini kan badannya lebih besar gitu. Walaupun KM anunya lebih besar ya, nyalinya. Apa aja kamu kira? Emang PC pernah lihat apa-apanya dari mereka? Gitu. Jadi KM ini kan diwati-wati bahwa saya takutnya Joshua itu kan badannya lebih besar. Kamu kalau berantem itu kalah takutnya gitu. Dia khawatir gitu. Khawatir sekali sama Kuat Ma'ruf itu. Takut ada apa-apa sama teddy bear-nya nih. Jadi ketakutannya bahwa ada apa-apa jaga-jaganya ya pakai pisau gitu. Nah, ini kan di sini juga menurut Let's Go agak janggal ya. Kenapa? Kalau Putri Chandrawati segitu takutnya sama Joshua karena badannya besar gitu. Terus habis itu di otaknya mungkin kalau berantem Joshua nih gahar gitu, dan bahkan menurut PC pun di kemarin Let's Go yang udah bahas, Joshua itu ngancem PC mau ngebunuh, mau menembak itu seluruh keluarganya. Nah, apakah watak Joshua tuh seperti itu gitu? Menurut Let's Go nggak mencerminkan hal itu ya, karena kalau Joshua yang sebegitu sangarnya, masa Joshua yang kabur lihat Kuat Ma'ruf? Harusnya Kuat Ma'ruf yang kabur lihat Joshua. Wah, saya dengar-dengar dari ibu Joshua ini jago berantem nih. Saya dengar-dengar dari ibu Joshua nih badannya lebih besar, tapi dia memang
menakutkan gitu. Nah, nggak mungkin dong Yosua kabur sama Kuat Ma'ruf ini. Pasti dihajar juga kalah nih Kuat Ma'ruf harusnya gitu. Nah, setelah hal tersebut, PC ini manggil lah dia sama Brigpa RR. Tolong tuh suruh Yosua naik ke atas. Aku tuh mau bicara empat mata. Nah, di sini anehnya nih. Pas dia ngomong ya, dia ngomong, Yosua, aku maafin segala kesalahan yang telah kau perbuat. Aku maafin segalanya. Asal kamu resign, Yosua. Emang salah saya apa, Bu? Salah kamu nggak mau sama saya dong, lu. Nggak. Jadi, ya salahnya kan menurut keterangan PC ya, bahwa dia melecehkan, dia mengancam, dan lain-lain. Saya maafin kamu grepi-grepi saya. Saya maafin kamu banting-banting saya. Saya maafin kamu ancam-ancam saya dan keluarga saya. Asal kamu resign, Yosua. Itu dari statementnya PC ya. Dari statementnya PC kan Let's Go ngerasa bahwa, oh ternyata kamu bilang kamu mau berdamai dengan Yosua. Kamu udah maafin dia. Dan kamu kasih syarat lagi. Syaratnya adalah Yosua resign. Solusi kan? Udah ada solusinya. Kenapa mesti ditembak lagi? Solusinya bahkan keluar dari korban loh. Ya saya maafin segala yang kamu lakukan. Asalkan kamu resign, itu udah cukup. Kamu resign jadi polisi, kamu melamar jadi selingkuhan saya. Wah, nggak. Jadi dia suruh resign gitu katanya. Terus katanya di sini waktu dia bicara empat mata, Yosua tuh nangis dan minta maaf gitu. Mungkin, Bu saya minta maaf, Bu. Bu, saya tahu saya nggak bisa memuaskan Ibu. Ibu pengen, saya nggak pengen gitu. Tapi janganlah saya diminta resign, Bu. Gitu. Saya ini kerjaan saya satu-satunya gitu. Nah, apa mungkin nggak terjadi deal-dealan ya? Ini kan karena Yosua nangis minta maaf. Nah, ini siapa yang bisa jamin Yosua nangis minta maaf karena dia melakukan kesalahan? Takutnya kan kecurigaan beberapa netizen ya dan warganet itu. Kecurigaannya kan bahwa Yosua diputar-balikan faktanya. Takut apakah bisa jadi kan, dugaannya kan bisa jadi bahwa Yosua minta maaf dan menangis bahwa dia tidak bisa memberikan apa yang PC inginkan gitu. Tapi mungkin PC ya kalau kamu nggak mau dipecat ya tetap besok saya minta ya yang tadi nggak jadi gitu. Tapi mungkin Yosua tetap nggak mau gitu. Jadinya akhirnya saya nggak mau, Bu. Kalau Ibu maksa-maksa saya laporlah ke Bapak nih gitu. Nah jadi dugaannya kan bahwa oh kamu mau lapor, kita lihat saya juga lapor, siapa yang dipercaya, kamu apa saya? Nah takutnya kan kayak gitu ya. Jadinya makanya pas perjalanan ke Magelang ke Duren 3 dia tuh pisah mobil, si Kuat Ma'ruf lah yang nyupirin PC sama asistennya di belakang itu. Si Yosua tuh balik tapi dengan mobil yang berbeda. Mungkin hal ini ya kan sudah ada kesepakatan perdamaian gitu waktu di Magelang. Mungkin hal ini yang dikira sama Yosua, oh ya udah aku udah minta maaf dan lain-lain gitu. Mungkin kemarin Ibu lagi pengen aja gitu, tapi saya nggak mau gitu. Ini kedugaan ya. Jadinya ya udah kita lupakanlah hari kemarin everything happen in Vegas, stay in Vegas gitu. Kalau kata orang-orang bule ya. Jadinya ya udah nggak, makanya kita lihat di CCTV tuh nggak ada apa-apa, mereka berdua masuk rumah dinas santai-santai aja, nggak ada apa-apa, santai-santai aja. Nah makanya waktu di Duren 3 Yosua dipanggil sama teman-temannya buat dieksekusi, dia nggak ada kecurigaan, wah aku dipanggil apa masalah kemarin apa gimana? Kan kali itu udah cerita kemarin ya, itu dia dipanggil sama BKR, Yos dipanggil tuh sama komandan ke lantai 2 gitu. Dia dengan tenang dan santai, oh iya oke gitu, dia ke atas untuk menghadap itu. Di pikiran Yosua mungkin bukan ngomongin permasalahan kemarin, karena permasalahan kemarin sudah dapat deal-dealannya gitu, sudah dapat kesepakatannya. Tapi kesepakatan apa yang didapat? Nah ini yang harus PC ini jujur harusnya ya. Karena PC yang minta perdamaian waktu di Magelang gitu, bahkan duduk-dudukan gitu. Jadi ini kan dugaan ya gitu. Nah, Kuat Ma'ruf di sini menurut Let's Go apakah ada tindakan pidana termasuk Let's Go ngerasa ini termasuk ya, karena pertama dia yang mengancam Brigadir Yosua satu. Yang kedua dia ada di lokasi kejadian pada saat eksekusi Yosua, dan di lokasi kejadian dia sudah mempersiapkan pisau untuk jaga-jaga Yosua ini melawan gitu. Nah, dia pun juga dapat apa? Dapat iPhone sama dapat uang gitu, walaupun uangnya diambil lagi ya, itu untuk hadiah eksekusi atau hadiah kesetiaannya dia. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Apakah Kuat Ma'ruf ini juga ikutan dalam perencanaan eksekusi Yosua gitu? Nah, apa hubungan, seberapa dekat sih hubungan Kuat Ma'ruf sama PC ini sampai KM lah yang bilang ke PC bahwa ibu itu harus lapor ke bapak biar tidak ada duri di dalam pernikahan ibu, biar hanya ada saya, batu kali doang yang ada di pernikahan ibu. Duri itu nggak boleh, Bu. Duri itu tajam dan menyakitkan.
Kalau batu kali tugasnya buat gosok-gosok badan ibu. Loh. Orang zaman dulu ya, orang zaman dulu nggak ada scrub loh. Kamu anak 2000-an nggak tahu kan? Orang zaman dulu kalau bersih-bersihin ini ya, pakai batu sikat namanya, batu kali, batu sikat gitu. Buat pakai shower puff gitu, pakai sabun batang, terus disikat-sikat pakai pakai batu sikat, batu kali gitu. Nah itu, Kuat Ma'ruf ingin menjadi orang yang menyikat seluruh tubuhnya PC gitu, jadi batu sikat gitu. Gimana sih menurut kalian tentang kasus ini? Thank you banget yang nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi, bye. Misteri makna behind the scenes video klip Memiliki tapi tetap sopan.